Sayang, nanti kita ke kantin bareng ya. Namaku Alicia Valeri, aku adalah siswi kelas 3 SMA. Iya sayang. Dia adalah Rev, pacarku dari kelas 1 SMA. Kalau gitu, aku balik ke kelasku dulu ya. Dadah. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kedatangan siswi pindahan. Silakan memperkenalkan diri. Hai semuanya, kenalin, aku Ruby Ariela, pindahan dari Bandung. Ruby, cinta masa kecilku dari SD. Dia kembali ke kota ini. Ruby, kamu duduk di bangku kosong di belakang Rev ya. Rev, apa dia Rev teman masa kecilku dulu ya? Itu yang duduk dekat jendela. Oh, baik Pak. Baiklah anak-anak, kita mulai pelajarannya ya. Hai Ruby, kamu Ruby yang dulu sekolah di SD Arkadia bukan? Iya bener banget. Hah? Jangan bilang kamu Rev Alterio ya? Teman sekelasku yang suka ngasih coklat dulu. Iya, ini aku. Masih inget aja, kamu makin cantik ya sekarang, kayak dulu. Bisa aja deh. Kamu juga makin ganteng, Rev. Padahal dulu cengeng. Aku udah gak cengeng lagi loh, enak aja. Oh iya, kamu udah punya pacar belum? Pasti punya kan? Secara kamu kan ganteng. Aku... Jelas belum lah. Aku gak mikirin pacar-pacaran dulu. Jangan bilang kamu nungguin aku ya. Aku denger gosip kalau kamu naksir sama aku dulu. Bisa jadi sih. Yuk ke kantin. Sekalian ajak aku keliling sekolah ya. Siap Tuan Putri. Rev, ke kantin yuk. Aku lapar. Cewek ini siapa, Rev? Kenalin, aku Alicia, pacarnya. Dia cuma teman biasa kok, gak penting juga. Apa? Alicia, aku udah bilang berkali-kali kan, jangan ganggu aku lagi. Sana ke kantin sendiri. Apa maksud kamu, Rev? Tapi kita kan... Alicia, jangan ngomong macam-macam sama Ruby, atau kamu bakal nyesel. Hah? Apa dia cinta masa kecil Rev yang sering dia bahas itu? Rev belum move on ya? Iya, namaku Ruby, teman SD-nya Rev. Salam kenal ya. Hai juga Ruby. Iya, salam kenal. Aku temennya Rev. Kami mau ke kantin berdua, kamu gak usah ngikutin kami. Duluan ya Alicia. Rev, kenapa kamu jahat banget sama aku? Apa 3 tahun ini cintamu palsu? Berita terkini, terjadi pembunuhan di kampus Arkadia. Korbannya bernama Evan Leonhardt. Berikut adalah daftar orang-orang yang dicurigai sebagai pembunuh Evan. Bukan aku pelakunya, kami emang sempat berantem, tapi aku gak bunuh dia. Walaupun Evan sering ganggu hubunganku sama Rev, tapi aku gak mungkin bunuh dia. Saat kejadian, aku lagi baca buku di perpustakaan. Evan sering kirim DM ancaman ke aku, tapi aku masih sayang sama dia. Walaupun dia sering nyebarin rahasiaku, tapi aku gak pengen dia mati, karena dia sahabatku. Masing-masing tersangka memiliki motif dan alibi. Kira-kira siapakah pembunuhnya? Rev, lu masih pacaran sama Alicia? Masih? Kenapa emangnya? Rev, lu itu ganteng, kaya. Masa pacaran sama cewek kampungan kayak dia? Evan, gue cinta sama Alicia tanpa memandang status dia. Tapi karena hatinya. Lu itu pantasnya sama cewek yang setara. Contohnya Clara atau Ruby. Cukup, urusan asmara gue, gak usah lu ikut campuri. Dasar kepala batu. Dah, gue mau ke toilet dulu. Evan kemana ya? Ini udah hampir setengah jam dia gak balik. Jangan bilang ketiduran di toilet. Kok pintu lab kebuka? Tunggu, kayak udah orang pingsan di dalam. Evan, bangun. Tunggu. Ini darah. Dia udah meninggal. Gak mungkin. Ada apaan sih berisik banget?
Lu ngapain di lab, Rev? Leo, Evan, dia udah meninggal. Apa? Lu yang bunuh dia, Rev? Bukan gue, sumpah. Dia udah meninggal pas gue datang. Lu pembunuh, Rev. Gue harus panggil yang lain. Tunggu, Leo. Bukan gue. Sumpah, bukan gue. Evan, siapa sebenarnya yang bunuh lo? Sayang, aku hamil. Kamu serius, sayang? Alhamdulillah. Berarti bentar lagi aku bakal jadi seorang ayah dong. Iya sayang, tapi kapan hubungan kita bakal direstui sama orang tua kamu? Sabar ya, sayang. Aku bakal berusaha yakinin mereka lagi buat nerima kamu jadi menantunya. Kita udah nikah sebulan yang lalu di KUA, tapi rasanya ada yang kurang. Aku ngerti, sayang. Orang tuaku maunya aku nikah sama Clara. Anak rekan bisnis mereka. Maafin aku ya, gara-gara aku, kamu harus hidup sederhana dan diusir dari keluarga kamu. Harta bisa kita cari. Yang paling penting, impian kita membangun keluarga bahagia udah tercapai. Aku sayang kamu, Rev. Aku juga sayang sama kamu, Alicia. Selamanya. Jangan pernah tinggalin aku dan anak kita ya sayang. Janji. Iya, aku janji gak bakal ninggalin kalian berdua. Aku berangkat kerja dulu ya, sayang. Rev, tolong anterin pesanan makanan ke alamat ini ya. Siap, bos. Ini langganan kita itu ya? Iya, orangnya lagi sakit. Gak bisa ambil sendiri, minta delivery. Oke, bos. Saya berangkat dulu ya. Kenapa tiba-tiba hatiku nggak tenang ya? Moga aja nggak terjadi sesuatu sama Rev. Kepalaku pusing. Aku di mana ini? Rev putraku, akhirnya kamu sadar nak. Mama khawatir banget. Anda siapa ya? Ini Mama nak. Kamu gak inget sama Mama? Dokter bilang kamu mengalami amnesia karena benturan kepala yang keras. Aku gak ingat apa-apa. Pelan-pelan aja, nak. Kami bakal bantu kamu ingat semuanya. Ya kan, Ma? Iya, Pa. Ini adalah saat yang tepat buat misahin Rev dan cewek kampung itu. Penghargaan girl group terbaik tahun ini adalah Pick Me Girl. Perwakilannya silakan naik ke atas panggung. Terima kasih semuanya. Saya Clara, leader dari Pick Me Girls. Bagaimana perasaan Anda mendapatkan penghargaan sebagai girl group terbaik tahun ini? Pastinya saya sangat senang, karena perjuangan kami selama setahun ini tidak sia-sia. Padahal girl group Anda baru dibentuk 1 tahun dan langsung memenangkan penghargaan. Saya juga nggak nyangka, semua karena rekan-rekan saya yang sudah berjuang dengan keras. Kalau saya boleh tahu, siapa yang paling berjasa dalam kesuksesan Anda? Siapa lagi kalau bukan manajer kami? Dia yang paling bekerja keras dan berjasa besar. Wah, luar biasa. Apakah Anda bisa memanggil manajer Anda naik ke atas panggung? Tentu aja, kebetulan beliau ada di sini. Pak manajer, silakan naik ke atas panggung. Pak Nathan Fletcher. Apa? Kok jadi Nathan sih? Manajer mereka kan aku. Selamat malam semuanya. Saya Nathan Fletcher, manajer Pick Me Girls. Tunggu, apa maksudnya ini? Sejak kapan dia jadi manajer kalian? Security, tolong usir orang gila itu keluar. Apa? Kamu gak bisa ngusir aku. Darlin, Ruby, jelasin ke MC siapa manajer kalian yang sebenarnya.
Itu Pak Nathan emang manajer kami setahun ini. Benar, kami bahkan gak kenal sama kamu. Kalian sekongkol buat hianatin aku. Hah? Sih, 3 lawan 1. Kamu nggak bisa ngaku-ngaku lagi. Cepat keluar dari sini. Oke, aku keluar. Sial, kok jadi gini sih? Pak Rev, maafin aku. Udahlah Darlin, gak perlu minta maaf sama dia. Tapi Pak Rev yang udah bantu kita sampai puncak kesuksesan. Itu karena usaha kita sendiri, bukan karena dia. Tapi kan, Udah gak apa-apa, Darlin. Apa kamu bisa ceritain semuanya sama saya?